Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya hari ini? Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak, pelajaran yang keenam yaitu tentang taat dan disiplin. Dibuka ya bukunya halaman 97. Nah, salah satu sifat terpuji yang harus kita miliki adalah taat dalam kebaikan. Apa sih arti dari taat? Taat artinya tunduk dan patuh. Kemudian kita wajib taat kepada siapa? Kita wajib taat kepada Allah dan Rasul-Nya, kepada kedua orang tua, kepada guru, dan kita juga wajib mematuhi peraturan. Orang yang taat mengikuti kebaikan akan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian, lawan dari sifat taat adalah membangkang. Jadi, kebalikan dari sifat taat adalah membangkang. Apa itu membangkang? Membangkang artinya tidak mau mematuhi peraturan yang ada. Bahkan, ia menentang dan melawannya. Nah, orang yang seperti itu akan dibenci dan dijauhi. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan taat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta dan pengatur seluruh alam, baik yang ada di bumi maupun di langit. Karena itu, kita wajib taat kepada Allah. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, Allah mencintai hamba yang taat kepadanya dan dia akan memasukkannya ke dalam surga. Sedangkan hamba yang melanggar perintahnya menjadi teman iblis di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian taat kepada Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul yang terakhir. Seperti yang kita tahu ya, tidak ada lagi nabi dan rasul setelah beliau. Nah, Nabi Muhammad merupakan imam bagi seluruh nabi dan rasul yang ada. Beliau diutus sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah bagi seluruh umat manusia. Membawa petunjuk agar mereka hidup bahagia di mana? Di dunia ini maupun di akhirat nanti. Karena itu, kita harus menaati perintahnya. Nah, menaati Rasulullah berarti kita telah menaati Allah. Ya, kemudian Nabi Muhammad tidak pernah berdusta. Segala ucapan beliau, perbuatannya adalah benar. Nah, ucapan, perbuatan, dan ketetapan beliau disebut sunnah. Ya, jadi Al-Quran dan As-Sunnah adalah pedoman hidup kita. Siapa yang berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, niscaya akan selamat di dunia dan di akhirat. Kemudian, taat kepada orang tua. Taat kepada orang tua. Nah, ayah dan ibu adalah orang tua kita. Ya, jadi orang tua kita adalah ayah dan ibu. Keduanya memelihara dan merawat kita sejak dalam kandungan hingga kita menjadi dewasa. Ibu mengandung kita selama berapa bulan? Selama 9 bulan. Bahkan menyusui kita hingga kita 2 tahun atau lebih ya. Kemudian ayah menjaga kita, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, oleh sebab itu kita wajib menghormati kedua orang tua kita. Kita wajib menghormati orang tua. Nah, perintah mereka wajib kita taati selama tidak bertentangan dengan aturan Allah. Maksudnya bagaimana selama tidak bertentangan dengan aturan Allah? Misalnya orang tua kita menyuruh kita untuk menghafal Al-Quran, maka kita wajib menaatinya karena dia tidak bertentangan dengan aturan Allah. Tapi seandainya orang tua kita menyuruh kita mencuri di warung misalnya, nah itu kita tidak boleh menaatinya karena mencuri itu adalah bertentangan dengan aturan Allah. Ya,
Kemudian anak yang taat kepada kedua orang tua akan mendapat ridho Allah di dunia ini dan di akhirat nanti. Seperti dalam hadis sahih riwayat At-Tabrani, ridho Rabbi fi ridhol walidain wa sukhtuhu fi sukhtihima. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Kemudian taat kepada peraturan. Taat kepada peraturan akan membiasakan kita untuk hidup dengan disiplin dan teratur. Ya, karena peraturan itu dibuat untuk menjaga kebaikan dan kepentingan bersama. Misalnya peraturan di sekolah, di rumah, dan di jalan raya misalnya. Kita wajib menaati peraturan yang ada selama tidak bertentangan dengan Islam. Seperti itu ya. Selama tidak bertentangan dengan Islam. Baik, sampai sini penjelasan untuk taat dan disiplin. Semoga bisa difahami. Jazakumullahu khairan katsira kepada anak-anak semua yang sudah mendengarkan penjelasan ustazah tadi. Setelah ini silakan dikerjakan latihan soalnya, kemudian dikumpulkan seperti biasa. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.